Halo, selamat malam. Kami dari kelompok 5 dari 2D Animation hari ini akan mempresentasikan tentang final project kami yang berjudul Notifikasi Meresahkan. Yang pertama ada profil anggota. Saya sendiri Azainda sebagai produser, editor, dan animator. Sodik Permana sebagai director dan animator. Runa Aimono sebagai storyboard artist, kompositor, rigger, dan animator. Kalidia sebagai scriptwriter, animator, dan dubber, dan Ahmad Syarul sebagai animator. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Ahmad Syarul. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Hasil riset, notifikasi internet atau media sosial dapat mengganggu fokus belajar atau kerja, bahkan bukan hanya terganggu melainkan lupa waktu. Nah, itu sering terjadi di era digital saat ini. Dan dari data yang kami dapatkan membuktikan bahwa saat ini internetan dan bermedia sosial sangat mempengaruhi kehidupan berbagai kalangan, terkhususnya pada anak-anak, remaja hingga dewasa. Berdasarkan data yang kami dapat dari derportal.com mengenai penggunaan internet dan media sosial di Indonesia, ada kurang lebih 276 juta jiwa penduduk Indonesia, 213 juta diantaranya pengguna internet, dan 167 juta pengguna media sosial. Ditambah lagi ketika kita melihat data durasi penggunaan internet tiap harinya, dan kami mengambil contoh data di tahun 2022. Dapat dilihat bahwa yang mengakses internet 4-6 jam, bahkan ada yang lebih dari 6 jam per hari tiap harinya. Itu bisa dikatakan berlebihan dan tidak baik karena dari lamanya durasi penggunaan internet tentu dapat menimbulkan dampak negatif yang sudah sering kita lihat saat ini, bahkan bisa jadi tanpa sadar kita sendiri yang mengalaminya. Penyebab atau masalah yang terjadi ketika terlalu lama internetan atau bermedia sosial, yang pertama, kurangnya kesadaran dan kendali diri sendiri saat internetan atau bermedia sosial. Yang kedua, takut ketinggalan berita atau tren. Yang ketiga, kebiasaan yang mempengaruhi dopamin otak yang memberikan efek senang. Yang keempat, sering dijadikan wadah untuk melakukan role player atau drama. Yang kelima, lebih mudah berinteraksi di media sosial. Akibat dari terlalu lamanya internetan, yang pertama yaitu lupa waktu dan muncul rasa malas hingga sering menunda-nunda atau tidak produktif. Yang kedua, mengakibatkan kecanduan internetan atau bermedia sosial. Yang ketiga, rawan terkena konten negatif, pornografi, kekerasan, dan hal buruk lainnya. Yang keempat, dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik. Yang kelima, kurangnya kepedulian pada lingkungan dan dunia nyata. Target audience. Dari data yang telah kami kumpulkan, kami menentukan target genset sebagai target audiens, yaitu rentang usia di bawah 24 tahun. Karena rata-rata durasi akses internet genset sudah tergolong berlebihan seperti yang dapat kita lihat di sini, 35% mengakses lebih dari 6 jam, 21% mengakses 4-6 jam, 24% mengakses 1-2 jam, 17% mengakses kurang dari 1 jam. Jika digabungkan durasi akses lebih dari 6 jam dan 4-6 jam mencapai 56%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebanyakan genset menghabiskan waktu dengan internetan. Yang sering dilakukan saat internetan yaitu pertama scrolling di media sosial, yang kedua chattingan, yang ketiga browser, yang keempat dengar musik atau streaming, yang kelima belanja online. Nah, saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu dampak positif. Dampak positif internet atau media sosial sebenarnya sangat banyak, apalagi dampak positif untuk berbagai kalangan. Dampak positif itu sendiri yang bisa didapatkan, yang pertama itu mudah mendapat informasi dan berita, serta kita juga bisa berbagi kabar dengan teman-teman ataupun keluarga dari jarak jauh. Yang kedua itu paham akan penggunaan teknologi digital. Yang ketiga, kita dapat belajar banyak hal baru melalui internet atau media sosial. Yang keempat,
dapat dijadikan sebagai media untuk meningkatkan keterampilan dan kreativitas yang kita minati. Yang kelima, sebagai sarana hiburan saat waktu luang. Dan terakhir, dapat bersosialisasi dengan banyak orang di seluruh dunia. Nah, selanjutnya mengenai solusi. Next. Nah, untuk solusi yang kami berikan dari masalah yang tadi telah dibahas, kami berpikir untuk memberikan solusi melalui 2D animasi, sehingga kami membuat animasi notifikasi meresahkan sebagai salah satu video edukasi dan refleksi untuk mengingatkan pentingnya membatasi dan tegas pada diri sendiri saat menggunakan internet dan media sosial di era digital saat ini. Nah, konsep 2D animasi merupakan salah satu cara yang efektif untuk dijadikan sarana edukasi. Dan dari hal tersebut, kami memilih tema pendidikan karakter dalam bermedia sosial bukan tanpa tujuan atau alasan, melainkan karena kami ingin menyampaikan pesan edukasi untuk berbagai kalangan, khususnya Gen Z di era yang saat ini serba digital. Untuk keunggulan 2D animasi, yaitu yang pertama, menarik minat audiens, apalagi di kalangan anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan pembentukan karakter. Yang kedua, lebih efektif dijadikan sebagai sarana mendidik, karena keunggulannya menyampaikan informasi secara visual dan interaktif. Yang ketiga, mudah dipublikasi dan diakses oleh berbagai kalangan di berbagai media seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan lainnya. Yang keempat, cerita dalam animasi dapat dikembangkan sehingga mudah menyesuaikan pembuatannya sesuai dengan tujuan. Yang kelima, di era serba digital, perlu adanya media yang selalu mengingatkan dan memberikan ajaran mengenai penggunaan internet atau media sosial agar tepat guna. Ya. Dalam alur kerja pengerjaan final project animasi kami dibagi menjadi 3 bagian, yaitu praproduksi, produksi, dan postproduksi. Yang pertama adalah bagian praproduksi. Pada bagian ini kami melakukan brainstorming seperti mengumpulkan beberapa ide yang sesuai dengan tema yang diambil, kemudian menulis naskah cerita dari ide yang sudah diputuskan. Lalu kami terjemahkan naskah tersebut menjadi gambar pada storyboard, sekaligus mengatur beberapa sudut kamera pada masing-masing shot yang ada. Juga dengan membuat beberapa konsep art. Setelah itu kami merancang desain karakter yang ada pada animasi kami. Dalam animasi ini kami menggunakan teknik cutout animasi, jadi kami merancang karakter tersebut menjadi rigging animasi 2 dimensi dengan menggunakan tone boom harmoni. Kemudian kita masuk pada bagian produksi. Kami mulai menata beberapa bagian lain seperti penataan background yang sudah dibuat dari konsep tadi. Lalu kami mulai mengerjakan animasinya pada beberapa shot yang sudah ada pada storyboard. Kemudian kami mulai memasuki pada fase akhir yaitu post-produksi, di mana kami melakukan compositing pada beberapa shot dengan menggabungkan animasi dengan background, menambahkan beberapa efek dan pencahayaan. Kemudian kami gabungkan shot tersebut dalam proses editing dengan menambahkan backshot, effect sound, dan dubbing pada karakter dalam animasi. Selanjutnya ada demo ide. Berikut kami akan tayangkan animasi yang sudah dibuat yang berjudul Notifikasi Meresahkan. Silakan. Sekarang waktunya fokus belajar. Banyak banget apa yang mereka lakukan ya. Aku ingin melihatnya sebentar. Nanti aja deh. Nah, ini kan lebih tenang. Aku
Aku senang bisa mengatasi godaan sosial media. Sekarang waktunya belajar. Belajarlah untuk mengatasi godaan sosial media dan fokus pada hal-hal penting dalam hidup. Jadilah sosialita dalam dunia nyata. Dari animasi yang sudah ditayangkan tadi, ada beberapa harapan dari kami. Di next. Beberapa poin yang kami harapkan kepada para audiens, itu diantaranya yang pertama, dapat mengendalikan diri sendiri dalam bermedia sosial. Yang kedua, dapat mengingat pentingnya membatasi dan tegas pada diri sendiri saat bermedia sosial di era serba digital saat ini. Yang ketiga, sadar akan pentingnya mengatur waktu di saat internetan atau bermedia sosial. Dan yang keempat, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dunia nyata. Nah, tindak lanjut. Apa yang akan kami lakukan? Nah, animasi notifikasi meresahkan dengan tema pendidikan karakter bermedia sosial dapat dikembangkan menjadi animasi series berkelanjutan. Durasi yang kurang dari 1 menit per series ini cocok untuk diterapkan agar penonton bosan jika durasinya terlalu lama. Cerita ini juga dapat diperluas dan tidak hanya fokus pada satu tema edukasi saja. Kemudian, penyebarannya dapat dipublikasi di berbagai media, baik di media sosial ataupun bisa juga diajukan di studio produksi animasi dan lembaga yang berkepentingan terkait pendidikan karakter. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.